ini kebiasaan pagi setiap hari ya Pak ya? Yang pertama Sambil duduk yuk, Pak. sarapannya ada dua. Kalau sarapan pertama kan sarapan bacaan ya. Update berita-berita di media gitu, mengikuti perkembangan yang ada di tanah air kita dan juga mendapatkan wawasan dari membaca koran. Jadi saya ini masih termasuk mungkin orang tradisional ya, masih suka baca koran. Tapi aku pagi-pagi juga membaca kok Pak. Iya. Mungkin pemirsa di rumah banyak yang membaca juga, tapi kan ada yang bacanya dari koran, Betul, ya kan ya Pak ya, dari e-paper misalnya gitu. Tapi yang penting tetap membaca ya Pak, isi ilmu ya. Itu membaca itu harus ya, karena selain kita meningkat wawasan juga bisa membuat kita secara mental juga sehat. Dan kata para ahli, kalau sering membaca tidak cepat pikun. Betul, aku setuju kalau yang itu Pak, benar kalau begitu. Nah ini adalah satu kebiasaan yang patut untuk dicontoh, patut untuk ditiru pemirsa. Ini adalah satu keteladanan dari seorang Abdul Mukti. Nah Pak Mukti, kalau bicara soal kementerian ini Pak, Mendikdasmen ini kan adalah jabatan baru ya Pak ya, baru didengar oleh pemirsa juga. Kalau kementerian baru bagaimana koordinasinya sejauh ini Pak? Ya, yang pertama memang ada dua hal yang selama ini masih kita lakukan ya. Yang pertama terutama untuk tahun 2024 ini, anggaran yang sekarang menjadi 3 kementerian itu kan masih jadi satu. Ketika dulu masih bernama Kemendikbudristek, semua anggaran masih jadi satu. Sehingga ketika sekarang sudah menjadi 3, Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi, maka harus ada komunikasi bagaimana supaya anggaran 2024 ini bisa kita selesaikan bersama-sama dengan komunikasi yang baik antar para eselon. Kemudian yang kedua, untuk tahun 2025 tentu sudah ada program-program yang memang sudah ditetapkan untuk masing-masing kementerian. Hanya yang sekarang memang masih juga perlu kita selesaikan soal kantor. Soal kantor ya Pak? Karena dulu kan semuanya bersama-sama, sekarang kan sudah 3 kementerian di komplek yang sama. Sehingga untuk sementara Kementerian Kebudayaan masih menempati di Gedung E, yang di situ juga ada beberapa direktorat yang bagian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi masih menempati Gedung D, yang dulu adalah memang kantornya Dirjen Pendidikan Tinggi, sementara juga ada sebagian ruangan kita yang juga ada di Gedung D. Tapi secara program, saya kira sudah masing-masing kita akan menjalankan apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden dan apa yang memang menjadi bagian dari upaya kita di Kabinet Merah Putih ini untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara. Oke, pada dasarnya soal kantor bukan masalah ya Pak. Walaupun ini gedungnya masih terbagi-bagi, pemirsa harus berbagi ruang, berbagi space, tapi yang penting programnya adalah sama, satu visi dan misi. Sekarang kan malah orang bicara mengenai virtual office. Betul, bisa orang kerja dari mana saja ya Pak ya. Orang bisa berkantor di mana saja gitu kan, dan mobilitas itu tidak juga membuat kita tidak bisa mengerjakan tugas-tugas kantor. Pak, kalau orang yang bertanya-tanya soal banyak pertanyaan di dunia pendidikan, dalam 100 hari kerja ini prioritasnya apa Pak? Karena banyak masalah sebenarnya. Ya, yang pertama memang kita melihat dalam konteks kami di pendidikan dasar dan menengah itu ada 3 yang menjadi prioritas kami ya. Tema besar kami itu adalah pendidikan bermutu untuk semua. Ini adalah visi yang kami turunkan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan pendidikan bermutu untuk semua itu ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita berusaha untuk memenuhi hak konstitusional warga negara supaya mendapatkan pendidikan. Istilah lainnya sering disebut dengan education for all, atau pendidikan yang merata untuk semua. Karena sekarang ini memang masih ada dalam catatan kami anak-anak Indonesia yang belum berkesempatan mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan dasar. Karena apa? Mungkin sebagian karena faktor ekonomi. Kedua bisa karena faktor domisili, tinggalnya terlalu jauh dari sekolah gitu. Kemudian yang ketiga bisa karena faktor
keadaan fisik ya, anak-anak yang mengalami difabilitas. Atau bisa juga karena faktor-faktor lain yang misalnya berkaitan dengan ya ketidaktersediaan sarana pendidikan di situ dan sebagainya. Sehingga kami berusaha untuk pendidikan yang merata untuk semua ini bisa kita penuhi dalam berbagai program yang nanti coba kami lakukan dengan memperbanyak rumah belajar. Tapi rumah belajar ini bukan sekedar homeschooling ya, tapi bekerja sama dengan masyarakat untuk bagaimana agar masyarakat yang belum bisa mendapatkan layanan pendidikan itu dapat dilayani misalnya dengan sekolah rumah atau dengan pendidikan model digital dan sebagainya. Yang kedua, peningkatan mutu itu melalui pemenuhan sarana prasarana. Ini coba kita lakukan karena memang ada data di mana banyak satuan pendidikan kita ini yang belum tercukupi. Nah yang ketiga ini yang ditunggu banyak orang. Apa itu Pak? Peningkatan mutu melalui pertama pemenuhan sertifikasi guru. Yang kedua kesejahteraan, yang ketiga sertifikat. Yang ketiga itu adalah kompetensi, peningkatan kompetensi. Karena sekarang ini memang masih banyak juga Mbak guru-guru yang belum memenuhi ketentuan undang-undang berpendidikan sekurang-kurangnya D4 atau S1. Jadi masih banyak guru kita ini yang mungkin D2 atau bahkan mungkin masih ada yang belum sampai di tingkat belum itu sampai ya, di situ sehingga kami berusaha untuk bagaimana ini bisa dipenuhi melalui pemberian beasiswa dan nanti skemanya bisa kita cari atau mungkin melalui cara-cara lain misalnya kemitraan dengan swasta dan sebagainya. Kemudian peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan dan yang kami tekankan dalam konteks ini adalah karena kita juga ada persoalan menyangkut penguatan pendidikan karakter. Sekarang banyak sekali itu yang pertanyaan di masyarakat. Sering sekali disebut ya Pak, pendidikan karakter. Nah Pak Muti nanti kita setelah jeda pemirsa, ini kita akan bahas soal pendidikan karakter. Ada banyak pertanyaan masyarakat mulai dari bagaimana kelanjutan Merdeka Belajar, bagaimana nasib guru. Kita akan bahas pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami. Pemirsa, kalau yang kali ini adalah saya pagi-pagi ini ngeteh, kita sarapan sama Pak Abdul Muti. Pak Muti, tadi kan kita sudah bahas ya Pak, ada beberapa yang jadi program prioritas dalam 100 hari kerja ini Pak. Tapi tadi warga juga bicara soal ada pengkajian ujian nasional. Itu bagaimana sih Pak nasibnya? Ya sekarang ini kami masih dalam proses melakukan pengkajian terhadap berbagai kebijakan yang menjadi pro kontra di masyarakat. Yang pertama tadi Valen soal ujian nasional, kemudian soal kurikulum merdeka, kemudian soal yang berkaitan dengan karakter peserta didik, soal yang berhubungan dengan perlindungan guru dan berbagai persoalan yang sekarang memang begitu mengemuka pada masa-masa sekarang paling enggak 1 bulan terakhir ini. Karena itu sekarang yang sedang kami lakukan, yang pertama kami seperti yang juga saya sampaikan di media ya, saya dalam masa paling tidak 1 bulan ini berusaha menjadi pendengar yang baik. Jadi kami beraudiensi, bertemu, bersilaturahim dengan para penyelenggara pendidikan. Kemudian nanti kami juga akan undang para peneliti untuk menyampaikan hasil-hasil kajian mereka mengenai asesmen nasional, ujian nasional dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan zonasi ya, zonasi PPDB. Kami juga nanti insya Allah hari Senin yang akan datang akan mengundang para kepala dinas seluruh Indonesia untuk memberikan evaluasi kepada kami bagaimana pelaksanaan zonasi itu dan apa saran-saran mereka untuk masa yang akan datang. Kemudian juga berkaitan dengan pendidikan karakter misalnya, kami juga akan melakukan itu dan evaluasi ya Pak pada dasarnya. Evaluasi untuk termasuk 1 bulan ini. Ya, insya Allah dalam 1 bulan ini akan kami lakukan, tapi nanti kajiannya akan kami lakukan sampai tahun ajaran baru 2025-2026. Jadi kajian pemirsa dan evaluasi akan dilakukan sampai 2025-2026. Itu karena saat ini adalah kementerian baru seputar pendidikan dasar dan menengah. Tapi Pak Muti, secara keseluruhan Anda menginginkan peta untuk pendidikan dasar dan menengah di Indonesia itu, ini kan adalah pendidikan yang paling dasar ya Pak, menjadi basis pendidikan untuk anak-anak. Maunya seperti apa Pak? Apa yang harus diubah? Ya yang pertama sesuai dengan apa yang menjadi program prioritas Pak Presiden Prabowo adalah pertama tentu
peningkatan kualitas pendidikan untuk semua yang tadi sudah saya sampaikan, dan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini yang nanti menjadi bagian dari kami mulai mencanangkan program wajib belajar 13 tahun. Yang itu dimulai dari pendidikan anak usia dini, bahkan juga Pak Prabowo juga menekankan tentang penguatan sains teknologi, ya, matematika dan juga ilmu-ilmu lain yang memang sangat diperlukan untuk membangun generasi yang kuat, sehingga kami sekarang sudah merencanakan untuk program matematika bahkan mulai taman kanak-kanak, kemudian SD, dan itu dipesankan betul oleh Pak Presiden. Kenapa pilihannya matematika? Ini bukan berarti ilmu yang lain tidak penting ya, tetapi ini adalah ilmu dasar yang memang berkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Dan jangan dibayangkan pendidikan matematikanya itu nanti hitung-hitungan yang berat. Bukan seperti kami itu, tetap harus punya prinsip bahwa yang namanya pendidikan anak usia dini, pendidikan kelompok bermain dan juga TK itu kan prinsipnya adalah bermain sambil belajar. Ya. Sehingga ketika saya beberapa hari yang lalu ke Palembang, saya ke TK, kemudian saya berinteraksi dengan anak-anak TK itu, saya beri masukan, misalnya mewarnai sebagai bagian dari pengembangan motorik halus itu bisa juga dilakukan dengan mewarnai angka-angka, kan? Menghubungkan garis itu bisa dengan angka-angka. Dan itu bagian dari matematika. Bagian dari matematika kan, gitu. Kemudian melatih berhitung, kan? Anak-anak kan ada kan target berhitung 1 sampai 10 sampai 1 sampai 20. Penjumlahan pengurangan sederhana bisa dilakukan dengan cara misalnya baris berbaris. Misalnya di sini ini ada sekian jurnalis kan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Sini juga ada kameramen. Anak diminta menghitung. Kan berarti kan dia bisa menghitung. Kemudian bisa dilatih penjumlahan. Misalnya kalau yang di sebelah sana ada 4 jurnalis, di sini ada 3 jurnalis, dikumpulkan jadinya berapa? Mereka sambil bergerak, lompat-lompat, sehingga motorik kasarnya itu juga berkembang. Kan fungsi dari pendidikan anak usia dini itu kan literasi, numerasi, dan sosialisasi. Jadi itu terjawab ya pemirsa, itu adalah formulasi bagaimana matematika di taman kanak-kanak itu akan diterapkan. Ya, jadi mulainya kita dari situ, dan jangan dibayangkan sekali lagi kan sudah ada komentar ya, ini apa tidak semakin dalam tanda petik membebani anak-anak? Tidak juga. Tidak ya, Pak. Hanya polanya saja yang kita coba siasati, sehingga tadi saya contohkan mewarnai sebagai bagian dari mengenal warna-warna, itu tidak harus mewarnai buah-buahan kan? Harus ada angka, bisa mewarnai angka, gitu ya misalnya nanti angka 1 warnanya merah, angka 2 warnanya hijau, misalnya, atau mungkin bisa juga warna itu di atasnya warna kuning, di bawahnya warna hitam, itu kan semua bisa dilakukan. Nah, berikut pertanyaannya adalah pada saat ada formulasi seperti itu baru TK Pak, belum SD, belum SMP. Nah, bagaimana kompetensi seorang guru mau menyiapkan itu? Penting itu. Jadi memang begini, kami dalam konteks guru tadi saya singgung Mbak Valen ya, ada yang berkaitan dengan pemenuhan sertifikasi dan kompetensi. Nah, kami dalam kaitannya dengan guru ini berusaha untuk bagaimana guru punya kemampuan pedagogik yang lebih baik. Munculnya berbagai macam dalam tanda petik ya, teman-teman menyebutnya dalam bahasa yang keras, kriminalisasi guru itu bahasanya sangat keras menurut saya. Itu karena memang pertama, guru-guru kita ini memang perlu meningkatkan kemampuan dalam penanganan disiplin anak. Menangani disiplin itu tidak harus dengan menggunakan hukuman. Atau misalnya ada hukuman pun itu bisa hukuman yang edukatif. Nah, karena itu kita ingin supaya guru-guru kita ini punya kemampuan konseling. Sehingga nanti akan ada pelatihan guru-guru bimbingan konseling. Dan juga mungkin kalau nanti disetujui oleh Kementerian Keuangan juga pengangkatan guru-guru bimbingan konseling. Jadi guru tidak sekedar mengajar, dan guru bimbingan konseling itu tidak identik dengan guru yang menghukum, tapi bisa menjadi teman bagi murid, kemudian mengembangkan bakat dan minat gitu. Dan kemudian yang berikutnya tentu bagaimana kita bisa membangun, sekali lagi kita menyebutnya dengan sinergi dengan masyarakat. Karena seringkali di sekolah sudah diajari dengan baik, tapi ternyata di masyarakat situasinya tidak mendukung yang di sekolah, termasuk yang di rumah. Sehingga perlu peningkatan komunikasi yang lebih baik antara pendidikan formal di sekolah dengan masyarakat. Karena itu kami berusaha untuk pendidikan informal yang berbasis keluarga, dan juga pendidikan non formal yang bisa saja berbasis tempat ibadah. Kemudian kelompok-kelompok ini Mbak Valen,
yang memungkinkan anak-anak ini saling bertemu satu dengan yang lain. Kalau misalnya nanti bisa disetujui, misalnya ini tentu kan ranahnya ada pada kementerian lain ya. Misalnya perlu di masyarakat itu dalam sebuah komunitas itu ada tempat bermain. Kalau di negara-negara maju itu kan selalu ada namanya ruang terbuka kan, ada public spheres yang di situ masyarakat bisa saling berolahraga, saling berkumpul untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Nah kita ini kan kekurangan sarana seperti itu sehingga anak-anak muda kita ini itu memang mengalami tekanan psikologis yang tinggi yang kadang itu memang kemudian terbawa ke sekolah. Termasuk tekanan psikologis juga dialami guru. Betul. Jadi tidak hanya murid saja ya Pak ya. Tidak hanya orang tua juga, tapi guru juga mengalami hal yang sama. Dan tadi pemirsa Anda sudah mendengar apa saja yang disampaikan oleh Pak Abdul Mukti seputar apa gebrakan-gebrakan baru dalam 100 hari kerja. Karena kita tahu ini adalah kementerian baru, perlu program kerjanya, selanjutnya bagaimana. Dan yang lebih jelas lagi adalah pemirsa, kalau kita perlu menunggu proses ini berjalan seiring berjalannya waktu. Begitu ya Pak ya? Ya, ada satu yang nanti akan saya mulai di semester depan, di bulan Januari itu adalah kami menyebut dengan gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu salah satunya. Kalau ini kan tidak merubah apa-apa kan, kami hanya membangun karakter dengan cara yang lebih rileks. Kebiasaan itu apa? Yang pertama kebiasaan bangun pagi. Ini penting ya, kebiasaan bangun pagi. Kemudian yang kedua itu beribadah. Jadi tadi Mbak Valen sebelum saya baca Quran, saya juga sudah baca Quran gitu. Sholat insya Allah juga awal waktu. Kemudian yang ketiga itu berolahraga. Olahraga ringan saja, gerak-gerak ringan, tengokkan kepala ke kanan ke kiri, angkat kaki, ambil nafas, itu pengaruhnya sangat besar. Dan itu harus dibangun kebiasaan itu. Kemudian yang keempat itu gemar belajar. Gemar belajar. Sehingga anak-anak memang nanti kita juga ada program memperbanyak bahan bacaan untuk anak-anak. Dan bahan bacaan untuk masyarakat sehingga nanti bahan bacaan itu tidak hanya ada di sekolah, tidak hanya ada di kelurahan. Kami juga sudah komunikasi untuk nanti ada bahan bacaan di tempat-tempat ibadah. Jadi kita dekatkan buku itu dengan tempat di mana masyarakat berkumpul. Sekarang sudah ada loh. Buku di stasiun kereta api, sudah ada buku di terminal bis, ada buku di bandara. Jadi kita dekatkan buku ini dengan masyarakat, sehingga anak nanti juga bisa belajar berbagai macam, tidak hanya pelajaran sekolah, gitu, tidak hanya pelajaran sekolah, buku tapi tentang apapun bisa dibaca juga, ya, Pak, gitu, gemar belajar. Kemudian yang tadi sudah berapa? Yang kelima ya. Yang kelima itu bermasyarakat. Bermasyarakat. Nah, tadi yang saya maksud, anak-anak ini tidak boleh hanya sekolah saja. Dia perlu bermain di masyarakat. Bahkan nanti kita rancang, mungkin perlu ada sekolah-sekolah ini, itu ada pengabdian masyarakat. Misalnya bakti sosial di mana, bersih-bersih lingkungan, atau mungkin kunjungan ke pantai asuhan, kunjungan ke tempat ini layanan sosial, sehingga tumbuh jiwa sosialnya itu. Dan itu semua adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Ya, kemudian yang berikutnya itu tadi yang membaca, bermasyarakat. Jadi, ya, membaca, bermasyarakat, kemudian berolahraga sudah ya. Sudah. Kemudian yang berikutnya itu ini senantiasa tidur cepat. Jadi dari bangun buka mata sampai tidur ya Pak ya? Tidur cepat juga penting kan. Jadi karena itu maka tadi saya mulai dari awal ya, dia bangun pagi. Kemudian yang kedua beribadah. Yang ketiga berolahraga. Yang keempat dia membaca. Kemudian ada lagi bermasyarakat. Jangan lupa adalah makan sehat dan bergizi. Makan sehat dan bergizi. Makanya makan sehat dan bergizi ini insya Allah. Ada buah di sini. Coba tanya anak-anak sekarang, pilih mana mangga yang langsung dengan jus mangga. Atau pilih mana jus mangga dengan makanan-makanan yang di dalam kemasan. Kenapa anak-anak kita ini fisiknya itu rentan? Itu karena mereka tidak makan yang sehat dan bergizi. Dan ini juga bagian dari programnya Pak Prabowo kan. Makan siang di sekolah, makan bergizi, sehingga itu harus dibiasakan. Sehingga sejak kecil, Pak Valen,
anak-anak harus dibiasakan dengan makanan yang memang sehat, yang itu ada di alam kita. Ini semuanya kan tidak ada yang ada yang impor ini. Ada, ini Indonesia ya Pak? Ini semuanya kan, ini pepaya, mangga, melon, pisang. Nah, yang ini khas Indonesia banget, gorengan. Tapi intinya adalah ini salah satu program ya Pak ya. Ya, program yang mudah-mudahan bisa diterapkan nanti karena ini adalah hal yang baru kalau untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Mukti, terima kasih banyak karena